Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1571 Dewa Ketujuh. Sunni terdiam beberapa saat, mencoba mencerna wahyu mengejutkan yang diterimanya di Muara. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan rahasia besar yang hampir tak terbayangkan. Sesuatu yang, mungkin, menjadi akar dari semua misteri yang telah mengganggunya selama ini. Bukan 6, tapi 7 dewa, dewa matahari, dewa perang, dewa badai, dewa binatang, dewa hati, dewa bayangan, dan dewa mimpi, yang telah dilupakan. Para daemon adalah anak-anak dari dewa yang terlupakan ini. Oleh karena itu, dengan memberontak melawan para dewa, apakah mereka juga memberontak terhadap saudara mereka sendiri? Sama seperti para dewa sendiri yang berperang melawan kerabat mereka, makhluk void yang tak terlukiskan. Tidak, tunggu. Hubungan antara Tuhan yang terlupakan dan segala sesuatu yang telah terjadi, dan terus terjadi, terlalu dalam untuk dianggap sebagai suatu kebetulan belaka. Alam para dewa dihancurkan, dikonsumsi satu demi satu oleh alam mimpi. Benih mimpi buruk bermekaran di kedalamannya, menginfeksi alam terakhir yang tersisa, dunia nyata, dengan wabah makhluk mimpi buruk. Dan kemudian ada mantra mimpi buruk, yang diciptakan oleh Weaver, anak sulung dewa mimpi. Apakah dewa yang terlupakan itu benar-benar dewa mimpi? Atau apakah dia adalah dewa mimpi buruk? Atau, apakah dia pernah menjadi dewa mimpi, tapi kemudian menjadi dewa mimpi buruk? Mengapa dia terhapus dari sejarah? Mengapa rune yang menggambarkan gelarnya? Dan bahkan bukan gelar aslinya, tetapi hanya menyebut dia sebagai dewa yang terlupakan, memiliki kekuatan menolaknya? Seolah-olah hanya menyebutkan dia dilarang. Pada tingkat yang mendekati hukum universal. Tunggu, jika sekadar menyebut dewa yang terlupakan dilarang, apakah itu sebabnya garis keturunan Weaver juga digambarkan sebagai terlarang? Kalau dipikir-pikir, Sunni belum pernah mendengar ada Dasmon yang punya keturunan. Apakah mereka dilarang menyebarluaskan karena hubungannya dengan dewa yang terhapus? Kepalanya berputar. Ada sesuatu di dalamnya. Aku yakin, dewa yang terlupakan, alam mimpi, dan mantra mimpi buruk. Ada hubungan yang jelas di antara mereka, sebuah garis yang mengikat semuanya dengan rapi. Sebuah jawaban atas sebagian besar pertanyaan yang sudah berkali-kali ditanyakan Sunni pada dirinya sendiri, namun tidak pernah mampu memecahkannya. Rangkaian rune berikutnya bersinar di kejauhan, memikatnya untuk berjalan lebih jauh. Mungkin jawabannya ada di depan mata. Sambil menghela nafas panjang, Sunni berjalan melintasi permukaan danau yang tersembunyi. Segera, dia mencapai sumber cahaya. Namun, yang mengejutkannya, itu bukanlah rangkaian rune, melainkan sebuah gambar. Gambar yang familiar juga, dikelilingi oleh medan kegelapan yang mengerikan. Segumpal api emas menyala, menerangi kehampaan dengan pancarannya. Itu adalah awal dari mitos penciptaan, adegan di mana hasrat lahir dalam kehampaan abadi, membawa serta arahan. Mengapa ini ada di sini? Sunni mengerutkan kening, lalu berjalan ke depan, segera mencapai sumber cahaya berikutnya. Sekali lagi, gambar familiar ada di depannya. Atau lebih tepatnya, di bawahnya. Namun, yang ini sedikit berbeda dari apa yang dia lihat di kuil Valen Grace yang tenggelam. Pada mural kuil yang tenggelam, terdapat 6 sosok bercahaya yang mengelilingi kumpulan api yang mengecil, dengan bentuk samar-samar dari makhluk hampa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Tapi di sini, di perairan danau yang gelap, ada 7. Dan melihat sosok ketujuh membuat Sunni pusing dan mual.
Tampaknya tidak hanya menyebut dewa yang terlupakan saja yang dilarang, tapi juga menggambarkannya. Sunni berjalan lebih jauh. Beberapa adegan berikutnya yang dilukis di dalam air sebagian besar sama. Mereka menggambarkan 7 dewa bertarung melawan makhluk hampa, meskipun dengan cara yang lebih artistik dan misterius. Namun, adegan terakhir perang itu sangat berbeda dari apa yang digambar pada mural di kuil yang tenggelam. Di sana, makhluk hampa diperlihatkan dikalahkan dan diremehkan, dikelilingi oleh 6 dewa yang bangga dan menang. Namun, di sini, di Muara, pemandangannya tidak sepenuhnya sama. Makhluk hampa tetaplah raksasa dan menakutkan seperti biasanya, dan ke-7 dewa digambarkan dalam pertarungan putus asa melawan mereka. Kedua belah pihak tampaknya berada di ambang kehancuran. Adegan selanjutnya juga berbeda. Di dalam kuil, terlihat 6 dewa yang dengan penuh percaya diri menyelimuti kekosongan, dan makhluk-makhluk mengerikan yang tinggal di dalamnya, dalam jaring yang terbuat dari sisa-sisa api emas. Namun di sini, pemandangannya sebagian besar sama, dengan satu perbedaan penting. Salah satu dari 7 sosok bercahaya itu terjebak di antara wujud makhluk hampa yang menakutkan, tidak mampu mundur. Meski demikian, jaring api masih menyelimuti kekosongan tersebut, menciptakan sangkar di sekelilingnya. Dan menyegel sosok bercahaya di dalam sangkar itu dengan makhluk fight. Sunni menggigil, pemahaman buruk muncul di benaknya. Dia berjalan ke adegan berikutnya dan melihatnya. Tepat sebelum jaring ditutup, selamanya menyegel kekosongan, sosok dewa ke-7 yang bercahaya merobek 7 keping dirinya dan membuat mereka terbang menjauh. Percikan api yang bersinar, jauh lebih terang daripada sisa percikan api emas yang nantinya akan menjadi manusia, keluar dari sangkar, tepat sebelum kandang ditutup. Gambar terakhir sangat mirip dengan yang digambarkan di kuil yang tenggelam. Itu menunjukkan gambaran yang familiar tentang hutan, dataran, sungai, dan langit yang luas, dunia yang Sunni ketahui. Manusia juga digambarkan dalam gambar itu, berkeliaran di lanskap sebagai titik-titik kecil. Ada 7 sosok yang samar-samar, namun jauh lebih menonjol di antara mereka, berdiri di bawah langit biru, kebingungan dan tersesat. Daemon, Sunni gemetar. Ini bukan mitos penciptaan. Memang benar, kisah yang tergambar di kedalaman danau mistis itu bukanlah mitos penciptaan. Sebaliknya, itu adalah kisah tentang bagaimana Desmond dilahirkan. Tentang bagaimana para dewa menyegel kekosongan, meninggalkan salah satu dewa mereka, dan bagaimana dewa ke-7 itu merobek 7 keping jiwanya untuk membiarkan sebagian dirinya lolos dari kurungan. Dengan demikian menjadi nenek moyang para daemon, yang merupakan makhluk misterius yang dikabarkan muncul entah dari mana, memiliki kekuatan yang tidak setara, tapi mirip dengan para dewa. Budak Bayangan bab 1572 Perjanjian Ketakutan. Ternyata, daemon tidak muncul begitu saja, dan mereka juga tidak menciptakan diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka lahir dari 7 keping dewa yang keberadaannya telah dihapus dari dunia, disembunyikan, dan dilarang disebutkan. Dewa ke-7, Tuhan yang terlupakan, yang pernah menjadi dewa mimpi. Jadi, asal-muasal daemon tidak diketahui. Hanya saja keberadaan mereka dilarang, dan karena tak seorang pun diizinkan mengingat dewa yang terlupakan, sepertinya mereka muncul entah dari mana. Sunni menggigil, lalu memandang ke depan. Di sana, gugusan cahaya terakhir menyala di bawah permukaan danau yang gelap. Dia berjalan ke depan, kakinya mati rasa. Segera, dia mencapai cahaya dan melihat ke bawah, melihat rune sekali lagi. Mengambil langkah lambat, dia mempelajarinya. Pesan yang ditinggalkan Ariel, sang iblis ketakutan.
berbunyi, "Inilah kebenaran yang saya tinggalkan." Hal ini mengungkap kebohongan para dewa yang terlupakan tertidur dalam kekosongan abadi, selalu berubah bermimpi melarikan diri para dewa yang tanpa celah belajar rasa malu dan tidak ada lagi yang sempurna. Saya adalah anak dari pelanggaran mereka dan dengan demikian, cacat mereka tiba-tiba. Dia teringat hal terakhir yang Noctis katakan kepadanya, di kedalaman mimpi buruk kedua, tepat sebelum Hop melepaskan diri dari rantainya. Dia ingat betapa beratnya 4 kata yang dibisikkan oleh penyihir aneh itu, "Jangan pernah mempercayai para dewa." Sunni gemetar. Para dewa tidak lagi sempurna. Tiba-tiba, dia teringat hal terakhir yang Noctis katakan kepadanya, di kedalaman mimpi buruk kedua, tepat sebelum Hop melepaskan diri dari rantainya. Dia ingat betapa beratnya 4 kata yang dibisikkan oleh penyihir aneh itu, "Jangan pernah mempercayai para dewa." Para dewa memang pembohong. Mereka meninggalkan salah satu dari mereka di kandang yang mereka bangun untuk memenjarakan Void, dan, dengan penuh rasa malu, menghapus keberadaannya dari dunia. Begitukah hukum ketidaksempurnaan universal lahir? Atau mungkin yang terjadi sebaliknya? Dan justru penciptaan hukum ketidaksempurnaan yang memberikan para dewa dorongan terakhir yang mereka butuhkan untuk menutup kekosongan. Dengan demikian menjadikan dewa yang terlupakan sebagai cacat mereka. Dan, oleh karena itu, menjadikan Daemon, yang telah lahir dari jiwanya, sebagai inkarnasi hidup dari cacat itu. Apakah itu yang dimaksud oleh Hop ketika dia berbicara dengannya? Harapan, yang telah dipenjarakan oleh Dewa Matahari, kerajaannya hancur, setelah manusia mulai memujanya. Tunggu. Tidak. Benarkah rasa malu yang membuat para dewa melarang penyebaran pengetahuan tentang dewa yang terlupakan? Ataukah ada sesuatu yang lebih tersembunyi di balik kebohongan besar itu? Hukum ketidaksempurnaan. Segala sesuatu di dunia yang diciptakan oleh para dewa tidak sempurna, termasuk para dewa itu sendiri. Oleh karena itu, segel yang mereka tempatkan pada Void juga pasti tidak sempurna. Artinya bisa saja rusak. Bisa dibilang, itu juga merupakan kelemahan mereka. Oleh karena itu, dewa yang terlupakan, yang telah sekian lama tersegel dalam kehampaan, tertidur, suatu hari nanti bisa terbebas. Apa yang akan terjadi jika dia melakukannya? Tiba-tiba, ada sesuatu yang terlintas di kepala Sunni. Tidak, bukan apa yang akan terjadi. Dia memucat, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Apa yang telah terjadi? Ada 7 dewa, bukan 6. Dan oleh karena itu, harus ada 7 alam dewa, bukan 6, seperti yang dikatakan oleh bunga angin kepadanya. Dunia nyata adalah dunia ke-6, kemungkinan besar milik dewa perang. Sedangkan alam impian adalah yang ke-7, milik dewa yang terlupakan. Alam impian, yang melahap segalanya dan menyebarkan korupsi ke seluruh keberadaan melalui benih mimpi buruk yang bermekaran. Korupsi adalah akibat dari kehampaan yang mempengaruhi apa yang telah diciptakan oleh para dewa. Lalu, apa yang akan terjadi jika salah satu dewa terpapar pada kekosongan selama ribuan tahun? Mungkinkah ada Tuhan yang rusak? Dewa korupsi? Sunni gemetar sekali lagi. Dewa itu telah melepaskan segelnya, tapi mungkin dia masih tertidur. Dan seluruh keberadaan berada dalam pergolakan mimpi buruknya. Dewa yang terlupakan telah menyerah pada korupsi. Dan hari dia dibebaskan akan membawa malapetaka bagi dunia yang diciptakan oleh para dewa. Jadi, mereka harus melakukan segala daya mereka untuk mencegahnya menjadi lebih kuat, gelisah, dan terbangun dari tidurnya. Mereka telah menghapus semua penyebutan keberadaannya dari dunia. Mereka telah melarang Dasmon untuk menghasilkan keturunan, sehingga mencegah penyebaran silsilah dewa yang terlupakan.
dan mereka telah menghancurkan kerajaan Hope ketika orang-orang mulai memujanya, dan, melalui dia, dewa yang menjadi asal mula dia diciptakan. Itu merupakan hukuman yang sangat kejam, mengingat Daemon bahkan belum mengetahui asal-usulnya pada saat itu. Lagi pula, deskripsi mantel dunia bawah menyatakan dengan jelas tentang Nether. Dia bukanlah orang pertama yang memimpin pasukannya melawan para dewa. Namun, dia adalah orang pertama yang menumpahkan darah mereka, serta mempelajari rahasianya sendiri. Nether adalah orang pertama yang mengungkap kebohongan para dewa dan mengetahui kebenaran asal-usulnya. Sunni mengertakkan gigi, merasa mual. Sialan, kutukan. Akhirnya, sejarah alam impian terungkap di hadapannya. Kecuali di bagian akhir. Apa yang terjadi selama Doomwall? Bagaimana para dewa dan Desmond binasa? Bagaimana Segelfight bisa rusak? Dan jika sudah rusak, mengapa seluruh keberadaan belum termakan olehnya? Mengapa dewa yang terlupakan masih tidur, bukannya terbangun untuk melahap segalanya? Yang terpenting dari semuanya, apa tujuan sebenarnya dari mantra mimpi buruk, dan apa tujuan sebenarnya Weaver? Mengingat Daemon licik itu, Sunni tiba-tiba bergidik. Tunggu sebentar. Daemon telah dilarang untuk berkembang biak. Namun iblis takdir masih diam-diam menciptakan garis keturunan. Silsilah terlarang, yang diwarisi Sunni. Karena darah Weaver mengalir melalui nadinya. Apakah itu berarti dia benar-benar mewarisi silsilah dewa yang terlupakan? Apa maksudnya itu? Sunni mengangkat tangannya dan menjambak rambutnya. Dia sedikit kewalahan. Setelah akhirnya memecahkan misteri yang tak terhitung jumlahnya tentang masa lalu dunia, meskipun pengetahuan itu dilarang untuk dipelajari oleh hukum ilahi. Dia dihadapkan pada satu rangkaian pertanyaan terakhir. Namun pertanyaan-pertanyaan ini mungkin yang paling penting, karena mereka secara langsung mempengaruhi masa kini, dan, oleh karena itu, masa depan. Masa depannya, serta masa depan semua orang yang dia kenal. Sunni ingin sekali menghabiskan waktu lamanya merenungkan berbagai wahyu mengerikan yang diterimanya. Tapi dia tidak yakin bisa menanggungnya saat ini. Yang terpenting, dia tidak punya waktu. Kebebasannya ada di sini, di suatu tempat, di muara sungai besar. Tersembunyi di tengah-tengahnya. Di mana kebenaran paling memberatkan yang Ariel ingin bebaskan seharusnya dikuburkan. Sunni harus mencapainya sebelum Nevis membakar pencari pertama menjadi abu. Oleh karena itu, sambil mengertakkan gigi, dia mencoba menenangkan pikirannya yang hiruk-pikuk dan buru-buru berjalan ke depan. Dewa pembohong, dewa yang terlupakan, dewa yang rusak. Aku akan menangani semua ini nanti. Dewa yang terlupakan bermimpi untuk bebas. Ya, Sunni juga bermimpi untuk bebas. Dan keinginannya hampir berada dalam genggamannya. Jadi, dia akan memastikan bahwa dia tidak gagal untuk memahaminya, bagaimanapun caranya. Budak Bayangan Bab 1573 Labirin Batu. Sunni berpaling dari wasiat mengerikan yang ditinggalkan Ariel di perairan danau yang tenang dan melanjutkan perjalanan. Ada sejuta pemikiran di benaknya. Besarnya wahyu yang diterimanya jauh lebih kecil daripada semua yang Sunni ketahui, alasan dari kenyataan dingin yang ia alami kini punya penjelasannya. Masa depan juga menjadi lebih jelas. Dan itu juga merupakan masa depan yang menakutkan. Para dewa sudah mati, tapi tidak semuanya. Dewa ketujuh masih hidup, tertidur di buaian kehampaan. Seluruh keberadaan telah terinfeksi oleh kengerian mimpi buruknya, dan begitu yang terlupakan terbangun, bahkan dunia yang sakit itu pun akan berakhir. Namun, Sunni tidak punya keinginan untuk merenungkan kebenaran ini saat ini. Masalah dewa-dewa yang rusak dan dunia yang sekarat masih jauh dari kenyataan.
Masa depan mengerikan yang mereka janjikan juga masih jauh, meski mungkin tidak sejauh yang dia harapkan. Bagaimanapun, tidak ada satupun yang memiliki arti selama dia terikat. Selama dia tidak bebas untuk menjalani hidupnya sesuai keinginannya, serta bebas untuk mencoba dan mengubah hasil takdir pertemuannya. Bahkan jika akhir yang dijanjikan oleh kebenaran Ariel benar-benar terjadi sebelum Sunny meninggal dengan tenang di usia tua, bahkan jika dia gagal mengubah apapun pada akhirnya. Hanya ada satu hal yang lebih menyedihkan daripada hidup sebagai budak. Itu sekarat sebagai satu kesatuan. Jadi, Sunny semakin ingin mendapatkan kebebasan sekarang. Dan, tidak seperti kenyataan yang mengerikan, kebebasannya sudah dekat. Cahaya penuntun masih bersinar, menunjuk ke seberang perairan yang gelap. Sunny mengikuti cahaya itu menembus kegelapan. Saat dia berjalan melintasi danau yang tenang, riak halus menyebar dari tempat dia melangkah. Bayangannya berjalan di sampingnya, dan beberapa langkah mundur, dosa penghiburan mengikuti, menatap Sunny dengan mata penuh kebencian. Kenapa dia begitu pendiam? Ada sesuatu yang aneh terjadi pada hantu pedang itu. Dia tampak berbeda, entah bagaimana, sejak mereka memasuki muara. Sunny sudah lama terbiasa dengan penampakan menjijikkan itu, tapi sekarang, dia semakin waspada terhadap kehadirannya. Paling tidak karena dia sekarang mengetahui pengetahuan mengerikan apa yang disimpan oleh dosa penghiburan. Yang dicegah untuk membagikannya hanya dengan segel yang dipasang padanya di dekat estuari Ki. Sama seperti Void yang bisa membuka segelnya dan menghabiskan seluruh keberadaannya, pengetahuan bahwa hantu yang dirasukinya akan memakan Sunny jika estuari Ki menghilang. Pikiran itu terasa mengerikan. Untung aku tidak pernah mencoba mentransfer kunci muara kepada seseorang, kurasa. Sunny terus berjalan melintasi danau yang gelap, kehilangan kesadaran akan waktu, atau lebih tepatnya, sedikit waktu yang tersisa. Tidak ada lagi lampu yang bersinar di bawah permukaan air, namun lambat laun, danau itu sendiri berubah. Permukaannya, yang tadinya tenang, perlahan menjadi nyaman. Ada arus kuat yang bergerak di bawah permukaan, membuat udara gelap bergejolak dan membentuk gelombang. Segera, kemajuan menjadi semakin sulit. Akhirnya, Sunny melihat sesuatu di pengasingan. Bebatuan bergerigi muncul dari udara, menyerupai tebing. Udara mengalir di antara mereka, gelisah, dan gumpalan kabut membubung di sana-sini. Keheningan dipecahkan oleh suara gemericik udara dan bisikan arus di daratan. Cerah mencapai bebatuan hitam yang menjulang tinggi, memandangi gelombang udara dengan ekspresi rumit. Ada sebuah labirin yang dibentuk oleh lorong-lorong di antara tebing bergerigi, diselimuti kabut. Udara mengalir melalui labirin batu, menghilang dari pandangan. Dia bisa mendengar mengaum di keheningan, seolah-olah jatuh dari ketinggian. Dia juga bisa merasakan jalinan kenyataan menjadi tipis dan aneh di sekitarnya. Tempat apa ini? Sunny tidak tahu, tapi dia curiga. Dan kualitasnya semakin bertambah ketika dia melihat sesuatu di dasar salah satu tebing. Di sana, ada bekas yang tertinggal di batu hitam itu, seolah-olah dipotong dengan pisau tajam. Dua rune, satu berarti matahari, yang lain berarti kehilangan. Pangeran gila lewat sini, dan bukan hanya dia. Melihat ke dalam lorong yang terbentuk di antara tebing dan mendengarkan suara gemuruh udara di jarak jauh, Sunny merasa yakin bahwa di sini. Danau yang tersembunyi di bagian dalam muara terhubung kembali ke sungai besar. Hanya saja, karena danau itu ada sepenuhnya di luar waktu, hubungan yang terbentuk di dalamnya sangatlah istimewa. Jika dia mengikuti salah satu aliran sungai, kemungkinan besar dia bisa keluar dari muara.
Dia juga akan memasuki sungai besar pada titik waktu yang berbeda dari saat dia meninggalkannya, mungkin jauh di masa depan. Atau, mungkin, jauh di masa lalu. Jauh sebelum hari dia memasuki mimpi buruk. Begitulah cara pangeran gila bisa memenuhi siklus sungai besar di mana dia tidak seharusnya ada, dan membawa serta wabah di masa depan. Casey sendiri yang menyatakan, apa sebenarnya kata-katanya? Setelah mencapai muara dan berangkat untuk menyerang siklus sungai besar berikutnya. Mereka berdua dengan cermat mempersiapkan lapangan bermain untuk kedatangan kami, para penantang baru. Sunni tidak memperhatikan kata-kata ini saat itu, terbebani oleh hal-hal lain, tapi sekarang. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Casey. Muara ada di luar waktu, atau lebih tepatnya, waktu itu sendiri belum ada di muara. Jadi, hubungan antara tempat menakutkan ini dan makam Ariel lainnya sangat lemah. Dengan memilih jalur yang tepat, seseorang dapat melepaskan diri dari siklus aliran sungai besar yang biasa dan melakukan perjalanan ke waktu yang berbeda, bukan waktu sungai besar yang subjektif yang dipengaruhi oleh arusnya. Namun waktu tujuan yang menentukan naik turunnya peradabannya. Jika Sunni mencoba 1000 kali, dia bisa memetakan labirin dan menemukan cara untuk datang dan pergi sesuka hati, mengunjungi era berbeda di makam Ariel. Dia bahkan bisa melakukan perjalanan ke masa sebelum wabah menyerang siklus terbaru, mempersiapkan kedatangan mereka, lalu menghancurkannya dalam satu gerakan. Bagaimanapun, kekuatan mereka saat itu belum berani. Dengan begitu, mungkin, peradaban sungai tidak akan menurun secepat itu. Mungkin Twilight belum hancur. Mungkin mimpi buruk bisa ditaklukkan dengan cara yang berbeda. Tapi sekali lagi, mungkin tidak. Mungkin Twilight selalu ditakdirkan untuk dihancurkan oleh kekuatan kekotoran batin, dan kota-kota indah milik para Sibyl selalu ditakdirkan untuk hancur dan tenggelam. Bagaimanapun, dia tidak melakukan 1000 upaya. Dia hampir tidak punya satu pun. Maka, Sunni memasuki labirin dan mengikuti cahaya penuntun, bertanya-tanya kemana cahaya yang akan dibawanya. Akankah dia kembali ke sungai besar? Apakah dia akan dikirim ke masa depan? Atau ke masa lalu? Nama asli siapa yang diberikan siksaan kepada Casey? Dan bagaimana menemukan makhluk atau tempat itu akan melepaskannya dari rantai takdir? Dia akan mencari tahu. Akhirnya, tidak ada yang tersisa di sekitarnya kecuali tebing yang menjulang tinggi dan derasnya udara. Sunni menggunakan sayap gelap untuk meluncur di antara bebatuan bergerigi, mendorong dirinya maju dengan kecepatan menakjubkan. Dia merasa perlu menggali, mengetahui bahwa Nevis ada di suatu tempat di luar sana, memimpin serangan terhadap Verge. Pada akhirnya, cahaya penuntun tidak membawa ke masa depan maupun masa lalu. Sebaliknya, kristal yang bersinar hanya menunjukkan arahnya ke jalan melewati labirin, menjauhkan diri dari suara gemuruh udara. Melarikan diri dari labirin serupa, Sunni mendapati dirinya berada di depan perairan yang luas sekali lagi. Dia kembali ke danau yang gelap dan lebih tenang. Namun, bagiannya tersembunyi di balik labirin tebing. Sangat berbeda dari apa yang dilihatnya di dekat pantai. Ah, apa ini? Sunni sesaat menatap ke depan dengan wajah pucat. Di depannya, mayat yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara. Itu sangat mirip dengan pemandangan mengerikan dari kematian yang terjadi saat mendekati Twilight, tapi dengan satu perbedaan yang mencolok. Jika bangkai-bangkai yang berserakan di udara tenang di sana adalah milik makhluk-makhluk keji yang ternoda, maka di sini, semuanya tampaknya milik makhluk-makhluk mimpi buruk besar. Sunni mengetahuinya karena ada banyak kulit kupu-kupu hitam di antara mayat-mayat yang mengambang, semuanya tak bernyawa meski tidak memiliki luka yang terlihat.
Sesuatu telah menghancurkan jiwa mereka dengan kejam, hanya menyisakan mayat tak bernyawa. Dan di sana, jauh. Apakah hanya terlihat seperti itu, atau ada sesuatu yang gelap muncul dari dalam udara? Cahaya penuntun menunjuk langsung ke titik kegelapan di kedamaian. Sunni terdiam beberapa saat, lalu mencubit gigi dan maju ke depan. Saat dia melakukannya, sesuatu yang besar bergerak di kedalaman udara yang tenang. Dan merawat. Budak Bayangan bab 1574. Siapapun yang melawan monster. Terhuyung cerah saat berkumpulnya makhluk yang bersembunyi di bawah air danau yang tenang menampilkannya. Jeritan hampir keluar dari bibirnya, tapi dia membungkus gigi dan mendorongnya ke bawah. Ah, perasaan dipandang oleh pengamat tak kasat mata. Apapun itu, tidak seperti apapun yang pernah dia alami. Sunni pernah berhadapan dengan orang-orang kuat sebelumnya, dan bahkan makhluk mimpi buruk yang lebih kuat lagi. Dia telah dihancurkan oleh kekuatan kehadiran mereka yang menyesakkan, dan berjuang untuk bergerak sambil ditekan olehnya. Tapi terciptalah makhluk yang bersembunyi di bawah gelombang gelap yang sunyi itu sama sekali berbeda. Itu tidak hanya lebih berat dan lebih tidak dapat diatasi, menandakan kekuatan mengerikan dari pengamat yang tersembunyi, tetapi juga tidak merasakan hal yang sama. Kekuatan yang dipancarkan oleh makhluk perkasa biasanya tidak memiliki tujuan dan arah, sementara itu menimbulkan dingin, menusuk dan menembus. Seolah-olah makhluk misterius itu tidak hanya melihat ke arah Sunni dari bawah kumpulan udara yang gelap, melainkan melihat ke dalam dirinya. Tubuh, pikiran, dan jiwa Sunni bagaikan sebuah buku terbuka di hadapan pengamat yang tersembunyi, dan semuanya dibaca, halaman demi halaman. Ah, dewa, dewa, jiwanya disaksikan. Dan entah kenapa, Sunni merasa itu lebih dari itu. Jiwanya sedang diadili. Memucat, dia perlahan melihat sekeliling, melihat mayat makhluk mimpi buruk besar yang mengambang dalam cahaya baru. Apakah semua kekejian yang mengerikan ini gagal menjatuhkan hukuman? Tempat apa ini? Apakah ada hal lain yang tersembunyi di tengah danau yang samar-samar itu? Bahkan setelah semua pengetahuan terlarang tertinggal di tepi danau dan di kedalaman terluarnya, mengapa Ariel menempatkannya di balik labirin arus deras dan kabut? Meninggalkan penjaga yang menakutkan? Sunni meringis, sedikit bergoyang, dan maju ke depan. Lalu, yang lain, ayo, hakimi aku. Aku tidak menyembunyikan apapun. Dia tidak tahu untuk apa yang dia dihakimi, tapi ketulusan keinginannya untuk bebas tidak dapat disangkal. Mudah-mudahnya, makhluk mengerikan itu akan melihat kemurniannya, dan membiarkannya lewat. Merasa seolah sedang berjalan menuju eksekusinya, Sunni berjalan menuju jantung muara, titik kegelapan yang ditunjukkan oleh cahaya penuntun. Dia bermanuver di sekitar mayat makhluk mimpi buruk besar yang tak bergerak, yang semuanya telah kehilangan nyawa mereka di tempat ketakutan ini. Dan memaksanya untuk meletakkan satu kaki di depan kaki lainnya. Satu langkah pada satu waktu. Tatapan mengerikan yang mengikutinya untuk beberapa saat, tidak manusiawi dan acuh tak acuh. Kemudian, perasaan akan sesuatu yang luas dan kuno yang mengawasinya tiba-tiba menghilang, membuatnya terguncang dan tergoncang. Sunni terhuyung lagi, merasa sangat lega, dan hampir mengerang. Tampaknya dia telah menjatuhkan hukuman. Apa yang dicari benda itu? Siapa yang diizinkan mendekati jantung muara? Dan siapa yang tidak? Mengapa wali membiarkan Sunni lewat? Dia mendapatkan kembali keseimbangannya dan melihat ke depan dengan tekad gelap membara di matanya. Ayo, kamu hampir sampai. Merasa babak belur dan lelah karena dipandangi oleh penjaga danau bagian dalam yang tak kasat mata dan tak terbayangkan, Sunni memaksa tubuhnya yang lelah untuk terus berjalan.
Dia berjalan dan berjalan, akhirnya meninggalkan semua mayat yang mengambang. Sekarang, tidak ada apapun di hadapannya kecuali hamparan air gelap yang tenang dan bentuk samar-samar yang muncul dari kejauhan. Oh, dan satu hal lagi. Beberapa lusin langkah di depannya, sesosok tubuh yang familiar berdiri di atas air, menatapnya tanpa humor di mata gelapnya. Itu adalah dosa penghiburan, yang telah menghilang di suatu tempat tepat sebelum tatapan dingin tertuju pada Sunni. Sekarang, hantu pedang telah kembali, menghalangi Sunni dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kurasa sudah waktunya, kalau begitu. Sunni menyeringai muram dan maju selangkah lagi. Saat dia melakukannya, dia merasakan sesuatu hancur dalam jiwanya, dan mantra itu berbisik ke telinganya, suaranya suram, ingatanmu telah hancur. Sunni tidak perlu melihat runenya untuk mengetahui kenangan mana yang telah menghancurkan dirinya sendiri secara misterius. Itu adalah memori yang muncul dalam jiwanya tanpa penjelasan, dan sekarang hilang tanpa penjelasan. Kunci muara, mengapa itu dihancurkan? Yah, itu sudah jelas. Itu karena pintu apapun yang ingin dibuka oleh Pangeran Gila itu sudah terbuka. Merasakan hiburan yang kelam, Sunni perlahan berjalan menuju Sin of Solace dan berhenti hanya 1 atau 2 langkah darinya. Hantu pedang yang menjijikkan itu tampak dingin, sama sekali tidak senang meski sudah bebas dari segel yang telah mengekangnya begitu lama. Namun, entah kenapa, dia juga terlihat jauh lebih jahat dari sebelumnya. Penampakan itu menatap Sunni dengan sedikit rasa jijik, sedikit kebencian, dan sedikit rasa kasihan. Inilah kita, dasar bodoh. Sungguh, bagaimana mungkin kamu tidak mengharapkan hasil seperti itu? Sunni membalas tatapannya dan menghela napas. Bagaimana mungkin dia tidak menyangka hal ini akan terjadi? Tentu saja dia punya. Tindakan Pangeran Gila selalu aneh dan hampir mustahil untuk dipahami. Kedalaman skema yang dibuat oleh orang gila keji itu sungguh tak terduga, menghancurkan banyak nyawa dan membentuk kembali seluruh mimpi buruk sesuai keinginannya. Sunni sudah lama menebak apa yang mendorong Pangeran Gila, keinginannya untuk menebus dosa membunuh Nephis dan menghidupkannya kembali. Dikatakan, siapa bilang dirinya sebelumnya hanya punya satu tujuan? Siapa yang dapat mengatakan bahwa ia rela lenyap begitu saja, sehingga menghalangi dirinya untuk menikmati hasil kerja kerasnya? Lagi pula, jika ada satu hal yang Sunni ketahui tentang dirinya, itu adalah bahwa ia adalah seekor kecoa. Dia sangat sulit untuk dibunuh, dan bahkan jika sesuatu berhasil membunuh, dia memiliki rekam jejak yang aneh dalam menemukan cara untuk hidup kembali. Jadi mengapa Pangeran Gila berbeda? Tentu saja ada sedikit persimpangan antara apa yang diinginkan keduanya. Pasalnya, agar Pangeran Gila bisa hidup kembali, Sunni harus menghilang. Dia harus menjadi wadah kenangan orang gila keji, dan kehilangan kewarasannya karena korupsi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sunni menatap Sin of Solace dalam diam. Jadi, yang mana di antara mereka yang akan ada? Siapa di antara mereka yang berhasil mengungguli yang lain? Budak Bayangan bab 1575 bebas dosa. Sunni punya kegelapan bahwa Pangeran Gila tidak ingin menghilang diam-diam untuk sementara waktu. Namun, hal itu selalu terjadi, sebuah kemunduran, yang tidak didukung oleh apapun kecuali pengetahuannya tentang dirinya sendiri. Sunni tidak ingin menghilang, jadi mengapa versi Daylight miliknya berbeda? Pangeran Gila ingin bebas, dan dalam proses mewujudkan keinginannya, dia menyebabkan kematian Nef. Jiwanya termakan oleh kekotoran, tetapi tidak seluruhnya, sebagian kecil dari kemanusiaannya tetap ada karena dosa penghiburan, yang melestarikannya untuk menyiksa tuan rumahnya dengan lebih baik.
Maka, orang gila yang keji itu menyesal karena telah memenuhi keinginannya. Dia merencanakan dan bersekongkol untuk menghidupkan kembali Nephis dan menciptakan siklus sungai besar di mana mimpi buruk dapat ditaklukkan oleh kelompoknya. Dia mengubah teman-temannya menjadi wabah, dan kemudian menghuni mereka, mengatur agar masing-masing dari mereka dibantai. Tapi apakah hanya itu yang diinginkan Pangeran Gila? Ternyata tidak. Sunni adalah orang yang tamak, dan masa lalunya pun pasti demikian. Oleh karena itu, setidaknya ada dua hal lagi yang ingin dicapai oleh Pangeran Gila. Yang pertama kurang lebih sudah jelas. Dia tidak hanya ingin menghidupkan kembali Nephis, tapi juga bersamanya. Menatap dosa penghiburan, Sunni mengguncang dengan jijik. Bajingan gila itu! Apakah dia benar-benar mengira Neph akan menerima korupsi maniak yang mengerikan seperti dia? Ya, itu sesuai dengan namanya. Terlepas dari semua kelicikannya, pada akhirnya, Pangeran Gila itu memang benar-benar gila. Sunni yakin orang gila itu membayangkan banyak sekali cara untuk mengubah masa depan sesuai keinginannya di dalam kepalanya yang jahat itu. Sementara itu, Sin of Solace tersenyum muram. Oh, sepertinya kamu mulai mengerti, tapi aku minta maaf untuk mengatakan ini sudah terlambat bagimu. Sunni hanya menatapnya tanpa mengatakan apapun. Benar saja, dia mulai mengerti. Bagaimana rencana Pangeran Gila untuk kembali, dan mengapa hal itu baru terjadi sekarang. Bagaimanapun, ada hal kedua yang ingin dia capai. Dan benda itu adalah untuk mencapai jantung muara. Sunni tidak mungkin sampai pada kesimpulan itu sebelumnya, tapi setelah menyaksikan tempat suci di dalam danau yang tersembunyi dan merasakan datangnya dingin dari penjaganya, dia menyadari sesuatu. Memang ada satu rahasia terakhir yang tersembunyi di jantung muara, mungkin yang paling mengerikan dan paling berharga dari semuanya. Dan Ariel telah mengatur agar rahasia itu dilindungi di atas segalanya. Hanya mereka yang lulus keputusan penjaga danau yang berhak mengetahui rahasia itu. Penilaian itu tampaknya sangat sederhana. Mengapa makhluk mimpi buruk besar yang menemukan jalan mereka ke muara dibunuh, sementara Sunni diizinkan lewat? Itu karena jiwa mereka rusak, sedangkan jiwanya tidak. Korupsi tidak boleh mendekati jantung muara, seolah-olah Ariel tidak ingin apapun yang tersembunyi di sana ternoda oleh sentuhan kejinya. Dan, oleh karena itu, Pangeran Gila juga tidak bisa menyaksikan rahasia terakhirnya. Saat Sin of Solace memandangnya dengan mengejek, Sunni tersenyum. Tentu saja, itu sangat jelas. Bagaimana Pangeran Gila, seorang titan yang rusak, bisa menyusup ke jantung muara jika tidak ada makhluk yang rusak yang bisa? Jawabannya, terlupakan. Dia harus melupakan pengetahuan tentang kekosongan yang menanam benih korupsi ke dalam jiwanya di awal setiap siklus, melewati penilaian penjaga danau, dan kemudian mendapatkan kembali ingatannya. Jadi, Pangeran Gila telah menciptakan kunci muara, sebuah memori yang dimaksudkan untuk membawanya ke tempat suci terdalam di muara secara utuh. Memori yang menyegel dosa penghiburan, sehingga mencegah hantu pedang berbagi pengetahuan tentang Void dan kenangan dari semua siklus sebelumnya dengan Sunni. Hanya segel itu yang akan dibuka setelah memenuhi tujuannya dan membuat Sunni melewati penjaga danau. Dengan demikian membawa Pangeran Gila kembali ke segala kejayaannya yang tidak suci. Dosa penghiburan terkekeh. Ah, jangan terlihat begitu sedih. Apapun kemarahan yang kamu rasakan, aku lebih merasakannya. Terjebak bersamamu saja sudah cukup buruk, dasar cacing. Terjebak dengan pria lain? Ya Tuhan, aku sudah menahannya terlalu lama sudah. Dia menghela nafas. Tapi, baiklah, apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Tidak ada cara untuk menghindari hal yang tak terhindarkan sekarang.
Sunni memelototinya dan mengulurkan tangan, memanggil Giok Jian menjadi ada. Dosa penghiburan tertawa. Oh, tunggu. Kurasa kamu bisa menghancurkanku sebelum jiwamu rusak, ya? Hantu pedang kebal terhadap aliran sungai besar, menyimpan ingatannya tentang semua siklus masa lalu. Dan, karena dia hanyalah pecahan dari pikiran Sunni sendiri, pengetahuan itu perlahan-lahan akan meresap dan mencemari sisa pikirannya, seperti yang terjadi di Pulau Aletheia. Sin of Solace bisa saja membisikkan rahasia Void kepada Sunni secara langsung, tapi dia tidak melakukannya. Lama-kelamaan pengetahuan itu akan menjangkiti pikiran Sunni hanya karena pengetahuan itu sudah ada. Namun, hal itu tidak akan terjadi secara instan. Seperti yang terjadi di Pulau Aletheia, dan bahkan lebih awal lagi dengan siklus sungai besar, Sunni punya waktu sebelum kontaminasi mulai terjadi. Jika dia entah bagaimana menghancurkan dosa penghiburan selama waktu itu, bagian pikirannya yang terpecah akan terhapuskan. Dan pengetahuan mengerikan yang terkandung di dalamnya akan terhapus tanpa jejak. Masalahnya adalah, Jian cantik itu muncul di tangan Sunni, bilahnya diukir dari batu giok putih murni. Deskripsi pesona giok sempurna, pisau ini diukir dari sepotong batu giok yang agung, dan karena itu tajam dan tahan lama di luar logika dan nalar. Dosa Solace adalah memori transenden dengan pesona yang secara drastis meningkatkan daya tahannya, sementara Sunni hanyalah seorang ascendet. Apakah dia cukup kuat untuk memecahkannya? Dan jika dia memecahkannya, akankah hantu yang lahir darinya benar-benar hilang? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.